Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk rekan-rekan mata kuliah pengantar pemasaran terpadu, terutama juga Pak Bambang selaku dosen di mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, saya Lutfi ingin mengajak rekan-rekan untuk membahas tentang fenomena komunikasi pemasaran terpadu atau yang bisa kita sebut IMC, Integrated Marketing Communication. Jadi bagaimana pendekatan ini tuh semakin ke era ini tuh semakin digital tuh semakin relevan, dan juga bagaimana eh, berbagai alat pemasaran baik konvensional maupun digital itu berperan penting dalam strategi ini. Dengan perkembangan teknologi dan juga pemasaran dengan perubahannya perilaku konsumen, itu juga EMC membuka banyak peluang sekaligus tantangan baru. Oke, mari kita mulai dengan pendahuluan apa sih sebenarnya komunikasi pemasaran terpadu. Singkatnya, IMC itu adalah strategi yang menggabungkan berbagai alat pemasaran agar pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran media yang digunakan. Jadi untuk media yang diterima oleh konsumen itu selalu konsisten. Jadi kalau kita lihat sekarang tuh kita nggak bisa cuma mengandalkan satu media saja. Jadi kita juga butuh kombinasi yang strategis. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan IMC itu dalam konteks perkembangan alat komunikasi pemasaran yang semakin hari itu semakin dinamis. Ini juga sesuai dengan tema makalah yang saya akan kerjakan di salah satu tes saya itu juga, yang membahas bagaimana media konvensional itu dan digital juga punya peran yang saling melengkapi gitu, jadi dalam strategi pemasaran di masa kini. Nah, kemudian kita masuk dulu ke latar belakang tentang perkembangan alat komunikasi pemasaran ini. Jadi sekarang coba kita bayangkan ke zaman dahulu bagaimana perkembangan alat komunikasi pemasaran itu digunakan atau diimplementasikan. Di masa lalu itu media seperti surat kabar, radio, majalah, dan televisi itu adalah pilihan utama. Jadi dengan alat-alat ini tuh perusahaan bisa atau business owner tuh bisa menjangkau audiens yang lebih besar sekaligus gitu. Langsung semacam media, ya sebetulnya media massa lah gitu. Tapi alat konvensional itu bersifat satu arah gitu. Jadi pesan yang disampaikan tuh dari perusahaan ke konsumen gak bisa ada interaksinya gitu. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, muncul platform digital seperti website, media sosial, dan juga email. Nah, perubahan itu membawa dampak yang besar karena konsumen sekarang juga bisa menginginkan interaksi yang lebih personal dan juga responsif dari produk yang mereka gunakan ya. Jadi based from their experience gitu. Jadi yang sangat relevan di sini karena juga nggak cuma kita pakai satu media tapi kombinasi media yang mendukung untuk hasil yang maksimal. Kita masuk ke bagian alat konvensional dulu dari komunikasi pemasaran. Jadi alat komunikasi pemasaran yang konvensional tuh punya peran besar dalam membangun kesadaran merek di audiens yang luas. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada televisi, radio, media cetak, dan juga ada yang mungkin yang bisa kita lihat itu billboard gitu ya. Jadi itu semua itu adalah contoh ya media yang konvensional yang masih relevan sampai sekarang gitu. Misalkan ada iklan di televisi atau billboard, tempat-tempat strategis bisa menjangkau yang biasanya bisa menjangkau banyak orang sekaligus gitu, dan iklan semacam ini tuh sangat kuat dalam menciptakan brand awareness. Ya, tapi karena sifatnya ini satu arah, komunikasi itu kurang interaktif gitu. Jadi sehingga mungkin bisnis owner atau perusahaan tuh mungkin sulit untuk mendapat semacam feedback gitu ya atau respon langsung dari konsumen. Tapi walaupun begitu juga alat ini tuh tetap penting, terutama untuk biar kayak konsumen atau orang tuh tahu akan keberadaan merek kita gitu atau brand awareness kita. Kemudian peran alat komunikasi digital dalam komunikasi pemasaran. Di sini kita mulai komunikasi digital tuh mulai mendominasi strategi pemasaran. Seperti yang tadi saya sebut, ada media sosial, ada email, ada website.
Hingga sekarang tuh biasanya ada promosi yang langsung dari aplikasi seluler kita gitu, entah dari langsung dari aplikasi apa, entah iklannya dari aplikasi seperti App Store, Play Store gitu kan, atau enggak langsung dari aplikasi kitanya gitu. Nah, sehingga di sini tuh kita membuka peluang untuk komunikasi dua arah ini. Artinya jadi konsumen bisa langsung respon, dan perusahaan atau bisnis owner pun juga bisa langsung memberikan tanggapan secara real time gitu. Dengan alat digital juga kita juga bisa interaksi itu bisa lebih personal, lebih target apa, kita juga bisa menargetkan audiens spesifik atau juga memonitor hasil dari kampanye yang kita running gitu. Mungkin contoh yang apa? Contoh lebih personal tuh mungkin seperti medsos gitu ya. Kita bisa lihat langsung reaksi langsung dari konsumen gitu, lihat komen-komennya atau ada feedback gitu. Tapi ini juga menjadi suatu tantangan juga untuk jadi business owner, karena juga komentar atau feedbacknya itu bisa mempengaruhi citra merek kita, karena juga mungkin ada misalkan ada feedback yang negatif gitu. Nah, itu kita harus bisa menanggapi hal-hal seperti itu. Oke, untuk studi kasus di makalah yang akan saya bahas itu contohnya itu contoh IMC yang realistis dan berhasil itu di Indonesia itu adalah dari Coca-Cola, hashtag Share a Coke. Jadi kampanye ini awalnya diluncurkan di Australia duluan gitu, dan akhirnya mendunia, termasuk di Indonesia juga. Jadi di kampanye itu Coca-Cola nggak cuma pakai billboard atau iklan TV untuk menarik perhatian, tapi mereka juga mengajak konsumen untuk terlibat di medsos gitu. Contoh di Indonesia itu seperti ini. Jadi di Indonesia itu Coca-Cola mencetak nama-nama lokal botolnya seperti yang kita lihat di foto-foto ini tuh ada terdapat nama-nama lokal seperti seperti Ade, Budi, Rizky, Wulan dan sebagainya gitu. Sehingga konsumen juga bisa nyari botol dengan nama teman anggota keluarga apa, jadi bisa menemukan apa rekan yang mungkin namanya tuh ada di botol tersebut gitu. Jadi lewat medsos juga Coca-Cola mengajak konsumen untuk berbagai foto dengan botol-botol ini untuk menggunakan hashtag share a Coke gitu. Jadi ini juga nggak cuma buat ningkatin interaksi juga, tapi juga membuat konsumen merasa lebih dekat dengan mereknya dengan campaign ini gitu loh. Nah, hasilnya kampanye itu juga sukses besar-besaran gitu. Penjualan juga meningkat dan Coca-Cola berhasil menciptakan pengalaman personal yang berkesan bagi konsumen. Nah, kemudian kita masuk ke implikasi dan tantangan dalam penerapan EMC modern. Tentunya ada tantangan juga dalam menerapkan EMC di era modern ini. Pertama, itu perusahaan harus cepat tanggap dalam merespon komentar atau isu di media digital. Soalnya informasi yang menyebar sangat cepat. Jadi kayak informasi itu harus cepat respon, karena juga informasi yang didapat itu juga sangat cepat gitu. Juga selain itu juga teknologi juga terus berkembang sehingga perusahaan perlu terus beradaptasi gitu. Tantangan lainnya itu mungkin perusahaan bagaimana memanfaatkan data digital yang didapat itu untuk memahami konsumen dengan baik gitu. Jadi based from data gitu, secara real time. Jadi walaupun AMC-nya sangat efektif, tapi strategi juga memerlukan fleksibilitas yang tinggi juga agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi maupun data, maksudnya preferensi konsumen itu. Untuk bagian berikutnya itu sebagai kesimpulan, komunikasi pemasaran terpadu atau MC adalah strategi yang memadukan berbagai alat pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Dengan menggabungkan alat konvensional dan digital, kita juga bisa meraih hasil yang optimal untuk mencapai audiens yang luas sekaligus membangun kedekatan yang lebih mendalam. Bagi perusahaan atau business owner,
penting untuk memilih alat yang sesuai dengan tujuan pemasaran dan memahami bagaimana audiens dengan baik agar strategi ini bisa juga berhasil. Sekian pembahasan singkat tentang pengantar MC ini. Bila ada kurang atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.